Militer Rusia telah mengungkap serangkaian persenjataan canggih, mulai dari kendaraan lapis baja canggih, dan sejumlah amunisi disita dari Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, di Ruska Konopelka, dan Agronom di Kursk. Все готовы только на победу, потому что уже все устали, как правило. Ну, победа в любом случае будет за нами, даже не обговаривая. Pasukan Rusia menunjukkan senapan Amerika. Peluncur granat AT 4 buatan SAAB Swedia. Dari senapan mesin hingga tank tempur, semuanya kini menjadi barang rampasan perang. Swedia telah mengirimkan peluncur granat anti-tank AT-4 ke Ukraina. AT-4 adalah senjata sekali pakai yang diluncurkan dari bahu, yang dikembangkan di Swedia pada tahun 1970-an. AT-4 merupakan peluncur tanpa hentakan yang mudah digunakan dan memiliki jangkauan efektif 300 meter serta dapat menembus lebih dari 17 inci pelat baja. Senjata ini diadopsi dari militer Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Selain itu, Swedia pun turut menyuplai berbagai jenis bantuan militer ke Ukraina, termasuk kapal tempur CB-90, rudal anti-tank TOW, hingga paket bantuan terbesar mereka senilai lebih dari 680 juta dolar Amerika Serikat. Militer Rusia juga menunjukkan senapan mesin yang ditinggalkan oleh Armed Forces of Ukraine, AFU, beserta pelurunya. Ну, сами видите, бросил основное вооружение, просто убежали отсюда. Успели только механизм снять, вытащить, бросить, все. Гранатометы, пулеметы, все что угодно. Можно было оборону держать, я не знаю. Pasukan Rusia dari Grup Utara mengklaim berhasil merebut 2 pemukiman penting di distrik Sudza, wilayah Kursk, yaitu Ruskaya Konopelka dan Agronom. Amunisi, ekipировка. Dalam operasi militer yang berlangsung sejak awal Maret, Angkatan Bersenjata Ukraina meninggalkan sejumlah besar persenjataannya. Dari senapan serbu, senapan mesin, pakaian perlengkapan tempur, bom, granat, детонатор. hingga artileri berat lainnya. Beberapa di antaranya bantuan dari negara-negara NATO, salah satunya adalah Multiple Launch Rocket System, MLRS, RM-70 Vampire. Militer Ukraina mendapatkan bantuan persenjataan berat dari Ceko, yang juga negara anggota NATO. Ceko mengirimkan self-propelled MLRS, Multi-Launch Rocket System, RM-70 Vampire kaliber 122 mm. Ceko setidaknya telah mengirimkan 20 unit RM-70 Vampire ke militer Ukraina. Dikutip dari Defense Express, disebutkan RM-70 Vampire yang dikirim berasal dari depo persenjataan militer Ceko. Bagi netizen di Indonesia, nama RM-70 Vampire sudah tak asing lagi. Pasalnya RM-70 Vampire adalah alutsista tercanggih di lini artileri,
Medan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Selain itu, kendaraan lapis baja lainnya yang juga rontok adalah BMP Marder. Setidaknya 1 dari 20 unit Rampur Infantry Fighting Vehicle (IFV) Marder 1A3 donasi dari Jerman ke Ukraina kini berstatus dalam kondisi rontok. Hal itu berhasil dikonfirmasi dari beredarnya rekaman video pendek yang memperlihatkan Marder 1A3 yang digunakan pasukan Ukraina terkena sengatan rudal anti-tank. Kendaraan tempur sejenis ini juga digunakan Batalion Infanteri Mekanis, Yonif Mekanis, TNI Angkatan Darat Indonesia. Ukraina mulai mengoperasikan 20 unit Marder 1A3 pada bulan Maret. Unit-unit Marder 1A3 yang lama dalam depo penyimpanan Angkatan Darat Jerman kemudian dipersiapkan kondisinya agar siap tempur oleh Rheinmetall. Serangan oleh pasukan Rusia di dekat Verbov, wilayah Oblast Zaporizhzhia, membuat kendaraan lapis baja Jerman BMP Marder rusak parah. Selain itu, ada juga kendaraan lapis baja pengangkut personil BTR 80 Ukraina yang hancur. Prajurit Resimen Motor ke-186 meyakini senjata sebanyak itu cukup untuk bertahan lama. Unit dari grup pasukan utara Rusia belum berhenti. Mereka terus maju, mengusir musuh dari pemukiman dan posisi benteng, serta merebut rampasan. Persenjataan yang telah dilucuti berikut amunisi ini kemudian oleh militer Rusia dipamerkan di sebuah pameran militer yang menampilkan peralatan tempur buatan Barat. Pameran peralatan militer hasil rampasan dari pasukan Ukraina resmi dibuka di ibu kota Rusia, Moskow. Pameran ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan menampilkan lebih dari 30 alat tempur berat buatan Barat, termasuk tank tempur M1 Abrams dari Amerika Serikat, kendaraan lapis baja Bradley,
tank Leopard 2 dari Jerman, serta kendaraan infanteri lapis baja Marder dan AMX-10 RC buatan Prancis. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa pasokan senjata dari negara-negara barat tidak akan mengubah jalannya perang. Menurutnya, Rusia tetap akan mencapai tujuan militernya di Ukraina. Pertempuran terus berlanjut, senjata demi senjata bantuan dari sekutu terus berdatangan ke Ukraina, dan pameran rampasan pun menjadi bagian dari propaganda kekuatan militer. Apakah semua ini akan membawa dunia lebih dekat ke jalan damai, atau justru memperpanjang konflik? Kita nantikan perkembangan selanjutnya.